Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leni Mutiara Putri dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Akuntansi, Fakultas Ilmu Bisnis dan Sosial. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Untuk konteksnya, yang pertama pengertian komunikasi lintas budaya, yang kedua fungsi komunikasi lintas budaya itu sendiri, yang ketiga bentuk komunikasi lintas budaya, dan yang keempat manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dari kebudayaan berbeda sebagai akibat dari perbedaan lokasi geografis tempat tinggalnya. Bisa terjadi antara daerah, antara wilayah, maupun antar negara. Adanya bentuk komunikasi ini memudahkan individu atau kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi, walaupun berasal dari dua budaya yang berbeda. Berkenaan dengan komunikasi lintas budaya yang tepat, dengan mempelajari situasi di mana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan budaya dari kelompok-kelompok yang berbeda dari orang-orang. Sekarang kita masuk ke fungsi komunikasi lintas budaya. Fungsi komunikasi lintas budaya ada dua, ada fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi yang pertama menyatakan identitas sosial, perilaku yang ditunjukkan secara verbal dan nonverbal oleh individu dari proses komunikasi dapat diketahui identitas diri maupun sosial. Misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangsa, agama maupun tingkat pendidikan seseorang. Yang kedua, menyalakan integrasi sosial. Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Perlu dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antar komunikator dan komunikan. Dalam kasus komunikasi antar budaya yang melibatkan perbedaan budaya antar komunikator dengan komunikan, makna integrasi sosial merupakan tujuan utama komunikasi. Yang ketiga, menambah ilmu. Menambah ilmu pengetahuan bersama, saling mempelajari kebiasaan adat istiadat masing-masing. Yang keempat, melepaskan diri atau jalan keluar. Berkomunikasi dengan orang lain sebagai melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Pilihan komunikasi seperti itu dinamakan komunikasi yang berfungsi membuat hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. Hubungan komplementer selalu dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Perilaku seseorang berfungsi sebagai stimulus perilaku komplementer dari yang lain. Dalam hubungan komplementer, perbedaan di sela dua pihak dimaksimumkan. Sebaliknya, hubungan yang simetris dilakukan oleh dua orang yang saling bercermin pada perilaku lainnya. Perilaku satu orang tercermin pada perilaku yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sosial. Yang pertama adalah pengawasan. Komunikasi lintas budaya yang terjadi antar komunikator dan komunikan saling mengawasi kebiasaan adat istiadat dikarenakan media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam suatu konteks kebiasaan. Yang kedua, menjembatani. Dalam proses komunikasi fungsi, menjembatani ini dapat terkontrol melewati pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas suatu pesan sehingga menghasilkan ciri utama yang sama. Yang ketiga adalah sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi adalah fungsi sebagai mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebiasaan istiadat suatu warga untuk warga lain. Yang keempat adalah menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Misalnya menonton tarian dari masing-masing budaya. Masuk ke bentuk komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah komunikasi internasional. Bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antar dua negara atau lebih.
Bentuk ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan diplomasi maupun propaganda yang sering berkaitan dengan kondisi interkultural atau antar budaya dan rasial atau antaras yang meliputi permasalahan ekonomi, politik, pertahanan, dan lainnya. Yang kedua, komunikasi antaras. Sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama, yaitu komunikan dan komunikator berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Yang ketiga, komunikasi antar etnis. Bentuk komunikasi yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Kelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Kita masuk ke manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang terjadi pada hidup atau cara hidup seseorang yang berbeda dan seringkali membuat kesalahpahaman antar individu ketika berkomunikasi, sehingga kita perlu adanya mempelajari komunikasi antar budaya ini. Dengan kita mau mempelajari komunikasi antar budaya ini, maka kita akan mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi. Seperti halnya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang pola hidupnya berbeda dengan kita. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan adalah di saat posisi kita sebagai orang ketiga yang melihat kedua orang sedang bertikai karena komunikasi mereka saling salah paham. Maka disinilah kita bisa menjadi jembatan di antara keduanya sampai kesalahpahaman itu selesai. Demikian pembahasan saya tentang komunikasi lintas budaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.